Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavio Mandari, NIM 2102104, Prodi D3 Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mendesain struktur baja sederhana. Yang pertama, kita buka aplikasi Tekla. Lalu kita tekan OK. Setelah itu tekan New. Lalu kita bisa membuat namanya di sini, yaitu apa? Setelah itu kita tekan Create. Akan ada muncul notifikasi seperti ini, maka kita tekan yes. Setelah itu ukuran struktur. Di sini sebelumnya kita telah diberikan gambaran bagaimana struktur bangunan yang akan kita desain. Selanjutnya, yang pertama yang kita lakukan yaitu men-setting ruangan kerja. Mouse yang di tengah gunanya itu untuk nge-zoom atau menggeser-geser gambar seperti ini, membesarkan atau mengecilkan. Lalu garis yang ini disebut batas gambar, lalu garis yang di dalam ini disebut grid line. Yang pertama, kita atur posisi grid line sesuai dengan denah yang telah diberikan. Pertama, yaitu kita double klik pada salah satu garis grid line. Setelah itu akan muncul kotak tabel seperti ini. Lalu kita akan mengisi tabel tersebut. Untuk koordinat X-nya, kita akan membuat 3000. 3000 dan 3000, 4000 dan 3000. Setelah itu untuk koordinat Y-nya kita buat 4000. Untuk koordinat Z-nya kita membuat 3000 dan 4000. Setelah itu untuk labelnya yang untuk X kita buat sampai dengan D. Untuk label Y-nya kita buat hanya sampai 1 dan 2 saja. Setelah itu untuk label Z itu plus 0, plus 3000, dan plus 4000. Yang ini kita biarkan saja, lalu kita tekan modify. Dan tekan ini yes. Lalu kita close-kan. Akan hasilnya tampilannya seperti ini. Menjadi 2. Setelah itu, selanjutnya yaitu kita melakukan pemodelan fondasi telapa. Itu dari beton. Yang langkah pertama kita klik konkret sebagai materialnya. Lalu kita klik kolom. Kita klik 2 kali double klik. Kalau misalnya tidak bisa double klik, maka kita klik sekali lagi. Akan muncul tabel seperti gambar tabel di samping. Untuk name-nya kita biarkan saja menjadi kolom. Untuk profilnya kita ganti menjadi
Untuk profilnya kita ganti angka 750 dikali 750. Untuk materialnya kita kan jadi C40, kelasnya juga. Lalu untuk positionnya kita biarkan saja. Untuk positionnya, untuk bottomnya kita bikin min 500. Untuknya kita bikin 0. Untuk bottomnya kita ketik min 500. Setelah itu kita klik posisi pada bagian A1 dan A2. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya, setelah itu kita klik interrupt. Selanjutnya untuk pemodelan kolom baja. Untuk pemodelan kolom baja, kita klik still sebagai bahan materialnya, lalu kita klik kolom, double klik kolom, lalu akan muncul seperti ini. Untuk name-nya kita biarkan saja menjadi kolom, untuk profilnya kita ganti dengan H300, 300, 10, 15. Maka kita akan mencari di sini H, klik H, lalu klik 300 sampai 400. Setelah itu kita cari 300, 300, 10, 15. Kita klik. Lalu kita cari di sini H300, H300. Kita klik apply, lalu klik OK. Setelah itu, untuk ketinggian A1-nya, kita buat 4000. Lalu kita klik di A1. Setelah itu, untuk di A2-nya kita ganti menjadi 300. Atau 3000. Kita klik. Setelah itu, klik interrupt. Selanjutnya bisa kita lihat di sini bahwa ketinggiannya dari A1 adalah 4000 dan di A2 adalah 3000. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat pemodelan balok baja. Untuk pemodelan balok baja, yang pertama kita klik view, lalu kita klik new view, lalu kita pilih along grid line. Setelah itu kita pilih grid, kita pilih grid. Setelah itu kita pindahkan yang grid A ke kanan. Selanjutnya kita tekan OK. Maka posisinya akan seperti tampak di gambar. Selanjutnya kita klik start, kita klik fill, kita klik beam, kita double klik beam, lalu
kita cari penampangnya, yaitu kita ganti profilnya dengan H300, 6,5, dan 9. Kita cari H. Tiga ribu 150, 6,5, 9. Lalu kita klik. Setelah itu kita klik apply, lalu tekan OK. Selanjutnya, untuk DX-nya kita isi min 100, min 1000, dan berakhir dengan 1000. Selanjutnya, kita tekan ini untuk memperpanjang balok kiri dan kanan. Setelah itu kita tekan enter untuk menunjuk. Kan nampaknya seperti ini. Lalu untuk pemodelan balok fluff atau dari depan, kita klik konkret, lalu kita klik beam, akan muncul tabel seperti ini. Lalu kita ubah ukuran sumbu Y-nya menjadi 300, sumbu Y-nya 300 kali 200. 300 dan 200. Selanjutnya kita klik view, new view, lalu along grid. Nah, akan seperti ini. Kita tekan grid. Nah, yang A, yang grid A telah kita pindahkan. Kita tekan OK. Selanjutnya klik OK pada posisi grid. Untuk membuat balok bajanya, pertama kita klik style, lalu kita klik beam. Setelah klik beam, kita cari profile H300, 150, 6,5, dan 9. Kita klik. Setelah kita klik itu, kita klik apply, lalu tekan OK. Selanjutnya, lakukan perpanjangan balok kiri dan kanan pada DX, yaitu DX-nya min 1000 dan N-nya 100. Maka kita tekan ini, kita klik di sini, lalu akan muncul seperti ini. Kita klik ini, lalu kita tekan interrupt. Nah,
Selanjutnya kita tekan window, lalu kita tekan view 1 dan 3 dimensi. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita lihat tampilannya seperti ini. Lalu kita putar, zoom. Kita tekan, kita klik konkret, lalu beam sebagai materialnya. Kalau tidak muncul, kita klik 2 kali. Yang muncul, kita ubah ukuran slope-nya jadi 300 dikali 200. Terus ini biarkan saja. Middle-nya dibiarkan, jangan ada yang dirubah. Lalu klik dari pusat ke pusat fondasi. Perhatikan kita klik di pusat ini. Kita tarik ke sini. Perhatikan terbentuknya tanda segi 4 diagonal. Seperti ini. Lalu kita klik. Expand. Oh, salah. Kita perhatikan ini ada diagonal ini. Pastikan ini tepat pada diagonal tersebut. Segi diagonal segitiga. Diagonal segi 4, maaf. Kita tarik ke arah A1. Pastikan ini adalah diagonal. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat pemodelan balok slope. Setelah kita atur ini, kemudian kita letakkan di pusat balok slope tersebut. Lalu setelah itu kita interrupt. Selanjutnya kita klik semua bagian dari kolom dan slope tersebut semuanya dengan ditahan dengan tombol kontrol. Setelah itu kita klik kanan mouse, lalu kita copy spesial, linear. Setelah itu muncul tabel seperti yang di samping ini. Maka kita isi jarak dari tabel tersebut, yaitu pertama 3000, kita copy. Setelah itu 3000, kita copy. Lalu 10.000, kita copy. Akan muncul seperti ini, maka tekan expand. Setelah itu kita oke, interrupt. Bisa kita lihat bangunannya. Selanjutnya kita klik kanan. Setelah itu kita klik kanan, lalu pilih Fitward Area Entry Model. Lalu maka yang kita buat itu telah masuk ke dalam kotak tersebut.
Setelah itu kita membuat slope arah memanjang dengan cara yang sama dengan arah sumbu Y. Kita klik concrete. Setelah itu kita klik beam. Setelah itu akan muncul seperti ini. Maka kita akan membuat ukuran penampangnya, yaitu 300 dikali 200. 300 dikali 200. Dengan cara yang sama, maka kita klik setiap sumbu yang ada di sampai semuanya. Setelah itu kita interrupt. Lalu copy ketiga slot tersebut ke arah seberangnya. Caranya sama, kita klik masing-masing yang dari slot tersebut dengan menekan tombol kontrol, lalu lakukan klik kanan, copy spesial, linear, dan akan muncul tulisan tersebut. Tekan tombol pick. Maka arah tersebut adalah 4.000. Copy, expand. Oh, tidak bisa. Taruh. Untuk membuat yang di samping, selanjutnya kita akan membuat yang bagian sumbu Y. Caranya sama dengan yang tadi, kita pilih concrete, beam, lalu kita paskan di titik pusat. Selanjutnya, maka kita lakukan kepada semua bagian. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk menekan tombol klik kanan interrupt dan kotak ini. Selanjutnya kita pengeditan terhadap slope yang masuk ke pondasi. Yaitu kita tinjau pada bagian slope yang masuk ke pondasi seperti ini. Yang pertama itu kita klik edit, lalu part card. Setelah itu kita klik slope dan pondasi. Maka dia akan hilang dari bagian slope yang masuk ke pondasi jadi hilang. Maka kita lakukan untuk perintah untuk semuanya.
Jika sudah maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan tulangan pada pondasi. Yang pertama, kita klik konkret rebar. Setelah itu kita klik pondasi yang akan diberi tulangan. Pertama, kita tekan ini pertama. 1, 2, 3, 4, 5-nya kembali lagi. Setelah itu kita tekan tengah mouse, lalu kita tekan posisi 1, 2. Lalu akan muncul gambar tulangan. Setelah itu, untuk arah yang lain, untuk tulangan arah yang lain, yaitu arah Y, kita klik, kita interrupt dulu. Kita klik konkret lagi, kita klik rebar. Lalu untuk arah Y, selanjutnya untuk tulangan arah Y, yang pertama kita klik rebar. Setelah itu kita klik salah satu sudut. Kita mulai dari mana saja, yang penting konsisten. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelimanya balik lagi ke sini, lalu kita tekan tengah mouse. Setelah itu kita klik yang ini, terus yang ini, anggap saja sebagai A. Jadi maka akan muncul gambar tulangan seperti yang kita lihat di sini. Setelah itu selesai tulangan untuk pondasi, kita klik, kita akhiri kerja dengan interrupt. Selanjutnya tulangan pada slope. Untuk tulangan pada slope kita klik application and component. Setelah itu kita klik konkret, lalu kita klik cast in place, lalu kita klik frame struktur. Setelah itu kita klik beam. Setelah itu kita klik reinforcement. Maka akan muncul seperti ini. Kita pilih beam reinforcement. Maka akan muncul seperti ini. Maka kita akan mengubah data tersebut. Caranya yaitu yang ini kita jadikan 30. Di bawahnya juga 30. Di bawah ini tetap 300, ini diganti jadi 30. Setelah ini 2, tetap ini diganti dengan 10. Ini 30.
Ini tetap 10, ini 8, 8, ini 4, dan ini 2, kita ganti ini 2, dan ini menjadi 10. Setelah itu, ininya tetap, ini kita ganti, model penulangannya, top bar place-nya kita ganti, dan bottom bar place-nya kita ganti juga. Setelah semuanya diganti, maka kita beralih ke strip tab spacing. Yang kita ubah yaitu kita hapus yang zona 1, zona 2 kita kosongkan, kita sisakan zona 3, dan space-nya kita sisakan yang di atas, yang 300. Setelah itu, kita klik apply, lalu OK, lalu kita klik penulang selanjutnya klik slot AB pada X. Maka akan terbentuk slot AB pada area X. Itu kita akhiri perintah dengan interrupt. Setelah itu, selanjutnya kita tekan Ctrl 1, bentuknya seperti ini, bisa kita lihat. Ctrl 2 seperti ini, Ctrl 3 seperti ini, dan Ctrl 4 seperti ini. Kita bisa mengamati perbedaan dari masing-masing kontrol jika kita melakukan kontrol 1, 2, dan 3, 4. Selanjutnya, copy tulangan yang terpasang. Untuk mengopi tulangan yang terpasang, klik semua tulangan slot terpasang arah X sambil tekan tombol kontrol. Gitu. Lalu kita pilih copy spesial linear. Maka di sini kita buat 4000. Kita copy buat 4000 di DY. Dan di X-nya kita buat 0. Lalu kita copy. Selanjutnya, untuk yang ininya kita ubah menjadi 6000. Lalu kita oke, interrupt. Ini kita copy menjadi 3000.
kita copy. Rp7.000 kita copy menjadi Rp10.000 kita copy lalu oke. Kita lanjutkan, kita buat semuanya, kita beri jika semuanya sudah, akan jadi seperti ini. Terus selanjutnya kita akan melakukan selanjutnya kita akan mengopi tulangan bagian pondasi ke pondasi yang lainnya. Yang pertama kita klik insert terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik semua arah pondasi dengan tekan tombol kontrol. Lalu kita copy space. Kalau kita copy biasa, ke enter terlebih dahulu. Yang pertama kita klik semua bagian slot dengan menekan tombol kontrol. Lalu kita copy spesial, setelah itu linear. Lalu kita bikin DX-nya yaitu 3.000. Kita copy. Setelah itu 7.000. Copy. Setelah itu 10.000. Kita copy. Oke. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita copy yang bagian sumbu Y. Sama tadi, kita tekan tombol kontrol
kita tahan tombol kontrol, lalu copy spesial, linear, untuk sumbu Y-nya, itu kita buat 4.000, lalu copy. Itu tekan OK. Maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, sama halnya kita copy yang bagian sini agar lebih mudah. Kita insert terlebih dahulu. Kita copy spesial, lalu linear. Untuk sumbu X-nya sama dengan yang tadi, yaitu 3.000, copy, 7.000, lalu 10.000. Kita copy, lalu OK. Dan keseluruhannya sudah terbentuk. Selanjutnya, kita klik interrupt dan Ctrl 4. Maka akan kembali ke semula. Maka untuk penulangan pondasi dan slope sudah selesai. Selanjutnya, kita mengerjakan sambungan kolom dan kuda-kuda. Kembali ke application and component. Klik, lalu kita klik concrete. Setelah itu, kita ketik how seperti ini. Lalu kita pilih yang 40, House 40. Setelah kita klik House 40, lalu kita klik balok, lalu kolom. Maka kan di sini akan terlihat bentuk sambungan balok dan kolomnya seperti ini. Bisa kita perhatikan bagian kolom di daerah balok akan terpotong seperti ini. Maka kita bisa untuk keseluruhannya, kita akan bisa mengerjakannya untuk keseluruhannya. Setelah itu untuk mengakhiri kita tekan interrupt. Seperti ini. Selanjutnya kita memotong kolom terlebih dahulu buat sambungan. Kita buat tampilannya menjadi
dua dimensi. Selanjutnya, kita lakukan editing bagian kolom yang terdapat pada balok. Sebelumnya, menu di bawah itu harus aktif. Seperti ini harus aktif. Snap to the point. Yang ini harus aktif. Dan setelah itu kita pilih edit, line cut, lalu kita klik kolom. Setelah kita klik kolom, kita klik titik 1, klik titik 2, dan kita klik titik 3. Kita jadikan 2 dimensi, lalu kita pilih edit, line cut, lalu kita tekan sisi yang bagian ini, dan bagian ini. Kita tekan bagian ini. Selanjutnya kita interrupt. Setelah itu kita tekan red view. Maka hasilnya akhirnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya pemodelan Gording. Ambil tampilan grid A. Setelah itu Ctrl I.
akan tampil seperti ini untuk memindahkan grid-gridnya. Lalu kita pilih view, work plane, kita cari di sini work plane, kita klik work plane tuh kita klik work plane tool. Akan muncul sumbu seperti sumbu X dan Y. Seperti tergambar dan klik di ujung titik tersebut. Setelah itu, kita kembalikan ke pandangan 3 dimensi. Makanya perhatikan areanya sudah terganti dan kita interrupt. Selanjutnya kita klik style, kita klik beam, kita cari profil SSC 90, kita cari di sini S, kita cari kita ketik di sini saja SSC 90 dikali 45 dikali kali 45 dikali 20 dikali 2,3. Lalu kita pilih mungkin bisa kita ketik di sini SSC 90 dikali 45 dikali 20 dikali 2,3.
Baiklah, di sini kita akan buka konkret, lalu kita pilih BIM. Ini kita ubah dengan profil, kita cari SSC. Tidak ada SSC, maka yang kita pilih yaitu SSC 90, 45, 20, 2,3. Ini lalu kita tekan apply lalu OK. Setelah itu kita tarik garis dari ujung tengah kolom ke ujung kolom terluar sejarak 10.000 mm. Nah itu lalu kita interrupt. Selanjutnya kita edit gording tersebut. Caranya kita klik gording tersebut, lalu ada lift dan kita klik gording tersebut, lalu copy spesial, linear. Kita ambil 6 buah jarak. Di sini copy dan min 800. Setelah itu kita tekan copy. Setelah itu oke. Setelah itu untuk bagian bawah juga kita copy satu buah dengan jarak 800 mm. Kita enter terlebih dahulu. Kita klik copy spesial, linear. Lalu ini dengan jarak copy 1 dengan DX-nya 800. Setelah itu copy. Selanjutnya tekan OK, lalu interrupt. Kembali ke sumber awal, yaitu kita tekan view, lalu work plane, kita tekan parallel to XZ, lalu kita tekan change. Lalu kita close saja work plan tersebut. Untuk sambungan gorden dengan kuda-kuda, selanjutnya kita klik application and component, lalu kita pilih call, lalu yang roulette
Kita pilih Cold Roulette Overlap yang ini. Cold Roulette Overlap. Kita tekan. Selanjutnya muncul bagian ini. Terus kita klik bagian kuda-kuda. Lalu kita klik bagian boarding. Setelah itu kita klik middle mouse. Maka dia akan berpindah. Lakukan hal yang sama dengan yang lain. Setelah itu kita interrupt, lalu tinggal kita copy aja. Pilihnya itu. Kita copy linear itu untuk dx-nya 3000, kita copy. Sepuluh. Kita copy. Ini oke. Enter. Mau kita lakukan hal yang sama untuk selanjutnya.
Baiklah, selanjutnya kita akan membuat pemodelan base plate. Untuk base plate itu kita klik application component. Lalu di sini ada kita pilih untuk kita klik aplikasi dan komponen, lalu kita pilih tipe 100. Kita pilih Stifford base plate. Kita ketik aja, yaitu Stiffener base. Stiffener base. Kita pilih yang 1014. 1014 itu ini. Kita tekan, kita klik, lalu kita klik kolom ujung dan kolom ujungnya. Setelah kita klik ujung-ujungnya, lalu kita klik kolom A, lanjut ke kolom A2 dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama tadi, lalu selanjutnya kita copy saja pet tersebut di bagian yang lainnya. Caranya sama dengan copy linear. Dengan angka yang sama, lalu bisa kita lihat di sini akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita interrupt lalu oke. Lalu kita tekan read view. Selanjutnya untuk editing penulangan pondasi. Editing jumlah bagel pada pondasi. Dari gambar jumlah bagel pada pondasi yaitu 8 yang terpasang dalam gambar 5. Oleh karena itu kita perlu lakukan pengeditan. Cara pengeditannya yaitu kita double klik pada tulangan yang berwarna putih. Yang berwarna putih. Lalu akan muncul tabel dan kita pilih saja equal the shape my number, kita isi kan 8, maka hasilnya akan seperti ini. Akan menjadi seperti ini. Untuk hasil akhirnya bagian luarnya sudah terhapus, maka untuk hasil akhirnya dapat kita lihat seperti ini kondisinya, yaitu sudah pengeditan terakhir. Ini gambar Ctrl 2, Ctrl 3. Inilah hasil dari desain struktur budget sederhana. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.